Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Kita kembali lanjutkan dialog kita dengan Prof. Arsun. Kalau misalnya tadi kita petik sedikit lagi ya, mengatakan bahwa ada kata-kata yang mengatakan abuse of power yang terkoordinasi. Anda melihatnya seperti apa? Disengketakan di MK? Saya kira itu lucu-lucu aja tuh, ya kan? Lucu-lucu aja, hal di luar dari pokok persoalan diangkut lagi, ya kan? Abuse of power. Abuse of power itu ranahnya di DPR, ya kan? Misalnya dia melanggar undang-undang, itu ranahnya DPR. Dan nanti dibawa juga ke MK. Tapi dalam pemeriksaan sengketa pemilu, nggak ada terminologi seperti itu. Dan kemudian segala sesuatu ya yang disebut dalil dalam permohonan pemeriksaan sengketa pemilu ini harus terukur. Ya kan? Harus terukur. Dan kemudian begini, kalau ditemukan sesuatu, misalnya terkait dengan abuse of power, korelasi dengan perolehan suara bagaimana? Jadi lihat. Ini kan jadi menurut saya ya, ini penuh dengan asumsi, penuh dengan terminologi politik, dan kemudian yang sifatnya di luar dari sengketa, sengketa hasil. Jadi saya lihat itu ya, itu abuse of power harus didefinisikan ulang. Contohnya apa? Dan kemudian ini salah tempat. Jadi kalau mau kasih orasi ilmiah, bukan di MK, di kampus. Ya, kalau orasi ilmiah itu dengan mengutip pendapat ini pendapat itu. Buat saya, pengalaman saya bekerja, karena yang melahirkan perkara TSM itu dari perkara saya. Perkara dulu sengketa pemilu gubernur Jawa Timur 2008. Ketua majelisnya Pak Mahfud. Kenapa bisa TSM? Karena waktu itu ada pelanggaran sungguh-sungguh terkait dengan suara. Jadi anak-anak santri dibawa keliling-keliling di atas jeep yang terbuka, ya, mobil backup terbuka dari satu TPS ke TPS lain. Mencoblos, bukan suara dia. Pertama, bukan undangan dia, kemudian dia dibawa obor. Dan yang kedua, yang menimbulkan masalah serius adalah dibagi-bagi itu kertas suara. Antara saksi untuk Ibu Hovifah, saksi untuk Pak Karwo. Dibagi-bagi, ada 38, ada yang dapat 18, 19. Itu baru terjadi akumulasi semacam itu. Itu baru TSM namanya. Secara terstruktur, betul-betul masif seperti itu. Jadi bukan seperti yang didalilkan sekarang ini. Ya, kalau menurut saya, apalagi yang terminologi abuse of power. Abuse of power itu bukan di MK, apalagi bukan pemeriksaan pemilu. Itu sarannya nanti pemeriksaan di DPR. Bawa ke DPR kalau memang ada abuse of power. Ya, jadi saya lihat ini salah-salah terus. Satu kali salah, diulang dua kali salah, seterusnya salah. Petitumnya juga salah-salah, ngaco juga. Nggak ada diskualifikasi. Di dalam aturan ya pemilu, undang-undang pemilu, di dalam jurisprudensi putusan MK nggak ada diskualifikasi. Ini belajar dari mana nih? Jadi kalau misalnya kalau mau serius ya, dan belajar dulu jurisprudensi gitu loh. Baik, Prof, kita sama-sama saksikan kembali ya ini jawaban atau tanggapan dari KPU untuk Ganjar dan Mahfud yang kemarin sudah mengajukan permohonan. Sama-sama kita saksikan, Pak Pemirsa. Hukum bahwa bersandingnya Undang-Undang 28 tahun 99 dan Perbawaslu 8 tahun 2022 serta ditambah dengan berjajarnya Undang-Undang Pemilu membuat dugaan nepotisme dalam pemilu TSM dapat diperiksa berdasarkan ketiga peraturan tersebut. Bahwa dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan terdapat kekosongan hukum sehingga Mahkamah Konstitusi harus memeriksa dugaan nepotisme dalam penyelenggaraan pemilu yang TSM menjadi runtuh. Sebab Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 28 tahun 99 dan Perbawaslu 8 tahun 2022 telah cukup menjadi dasar hukum yang berlaku sebagai dasar dalam memeriksa dugaan nepotisme dalam penyelenggaraan pemilu yang TSM. Bahwa kemudian Undang-Undang Pemilu dan Perbawaslu telah pula mengatur lembaga yang berwenang memeriksa pelanggaran administratif pemilu TSM yang di dalamnya sebagaimana diinginkan oleh pemohon masuk klausul nepotisme adalah Bawaslu, bukan Mahkamah Konstitusi. Bahwa oleh karena itu telah terang benderang pemohon yang memilih memasukkan permohonan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM kepada Mahkamah Konstitusi daripada kepada Bawaslu, padahal masih ada waktu itu 14 hari, adalah benar-benar salah alamat dan patutlah untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa dalil pemohon yang menyebut instrumen penegakan hukum yang saat ini tidak efektif dengan turunannya menuduh termohon tidak independen atau berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam melaksanakan Pilpres 2024 juga tuduhan terhadap DKPP yang melindungi termohon dengan tidak mengindahkan putusannya dan Bawaslu yang tidak efektif dalam menyelesaikan pelanggaran adalah dalil yang emosional, tendensius, dan cenderung tidak rasional.
Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan langkah DKPP untuk melindungi Hasyim Asyari, kami menghitung yang mulia, nama Hasyim Asyari disebut sekitar 33 kali yang mulia. Luar biasa sekali. Selaku Ketua KPU, menurut termohon hal itu tidak benar. Faktanya, jika diperbandingkan dengan KPU periode sebelumnya, pelanggaran terhadap Ketua KPU lebih banyak pada periode yang lalu. Berikut rekapitulasi sanksi putusan DKPP antara KPU periode 2022 sampai 2027 dengan KPU periode 2017 sampai 2022. Arif Budiman, jumlah pengaduan 45, rehabilitasinya nanti dibaca sendiri, mohon maaf para pihak. Intinya adalah meskipun disebut bolak-balik Ketua KPU Hasyim Asyari, pemilu tetap terlaksana dan akuntabilitas integritas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga. Hebat sekali berarti Hasyim ini. Kami lanjutkan yang mulia. Yang tertulis Pak, jangan ditambah-tambah begitu. Itu. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Tidak usah. Ya. Jadi yang ada yang tertulis saja. Siap yang mulia. Kami lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Bahwa pemohon mendalilkan termohon dianggap menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan dua alasan. Termohon dianggap langsung menerapkan putusan MK nomor 90 garis miring PUU strip 21 Romawi garis miring 2023 secara leksikal. Dan termohon dianggap langsung menerapkan putusan MKRI nomor 90 dan seterusnya tahun 2023 tanpa mengubah PKPU nomor 19 tahun 2023. Bahwa terhadap dalil tersebut, termohon memberikan jawaban sebagai berikut. Bahwa pada dasarnya tidak ada tindakan, perbuatan maupun produk hukum yang termohon terbitkan yang hanya ditujukan untuk kepentingan salah satu pasangan calon. Karena setiap tindakan, perbuatan maupun produk hukum yang termohon terbitkan itu berlaku dan mengikat secara umum bagi setiap warga negara Indonesia, termasuk kepada setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa termohon telah menerbitkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 dan seterusnya, sebagaimana diubah dengan peraturan KPU nomor 23 dan seterusnya. PKPU pencalonan tersebut berlaku untuk semua pasangan calon. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu junto pasal 13 ayat 1 huruf Q Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 pada pokoknya mengatur berkaitan dengan batas minimum usia bakal calon presiden dan wakil presiden. Bahwa ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi di mana Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya tanggal 16 Oktober dalam pokok amar putusannya memutuskan hal sebagai berikut dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan 90 tahun 2023 pada halaman 56 menyatakan lebih lanjut ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan akuo berlaku mulai pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan seterusnya. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan norma mengenai batas minimum usia bakal calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024 dan seterusnya adalah berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Bahwa tindakan termohon menerbitkan surat nomor 1145 garis miring PL.01.4 strip SD garis miring 05 garis miring 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1378 tahun 2023 tentang pedoman teknis pendaftaran verifikasi dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 adalah dalam rangka untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dan seterusnya yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023. Bahwa tindakan termohon yang dianggap pemohon langsung menerapkan putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2020 ini dikarenakan berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 junto penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf A dan pasal 47 Undang-Undang MK sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tentang kekuasaan dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta pasal 77 peraturan MK nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dan perkara pengujian undang-undang pada pokoknya mengatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat, final and binding.
Bahwa di samping itu, secara teoritis, menurut Sukri Asari, Merinde, dan kawan-kawan dalam tulisannya pada Jurnal Konstitusi, volume 10 nomor 4, Desember 2013, dengan judul Modal dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang, Studi Putusan tahun 2003 sampai 2012, menyatakan bahwa salah satu bentuk putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat langsung dan dapat dieksekusi, atau self-implementing, yang artinya, putusan Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya berlaku terhadap ketentuan yang dinyatakan dibatalkan dan tidak berlaku lagi, tetapi hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum, sehingga pada umumnya putusan tersebut secara otomatis dieksekusi tanpa perlu ditindaklanjuti oleh lembaga lain. Itu berkaitan putusan 90 ya Pak? Ya. Langsung ke 33, Oke, angka 17. Dianggap dibacakan selebihnya. Dianggap dibacakan yang mulia. Halaman 33. Angka 17. Bahwa termohon inkasu KPU telah melakukan mekanisme penyusunan dan penetapan peraturan KPU nomor 23/2023 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan dengan mekanisme sebagai berikut. Mekanismenya dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa pada setiap tahapan yang dilakukan oleh termohon inkasu KPU dalam menyusun dan menetapkan peraturan KPU nomor 23 tahun 2023, mulai dari mendasarkan pada kewenangan yang dimiliki, berkonsultasi dengan DPR, harmonisasi, persetujuan final dalam pleno, penandatanganan dan pengajuan permohonan pengundangan serta publikasi di laman resmi JDH KPU adalah guna melaksanakan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan adanya keberpihakan termohon terhadap pasangan calon nomor 2 adalah tuduhan yang tidak benar dan sudah seharusnya untuk ditolak. Sedemikian berdasarkan segala tersebut di atas, dalil pemohon itu patut dinyatakan oleh Mahkamah sebagai dalil yang tidak mendasar menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon tentang pelanggaran prosedur pemilihan, bahwa terkait kelebihan dan kekurangan surat suara termohon mempunyai mekanisme kontrol terkait dengan distribusi surat suara karena penerimaan surat suara dibuatkan dengan berita acara. Apabila ada surat suara yang kurang, maka akan ada permohonan pemenuhan kekurangan surat suara dan dilandasi dengan berita acara. Apabila ada surat suara yang ditemukan tidak layak sebelum pemungutan suara, maka dimintakan ganti terhadap surat suara yang tidak layak tersebut. Kemudian surat suara yang tidak layak tersebut dimusnahkan. Hal ini juga tertuang dalam berita acara. Pada saat proses pemungutan suara, surat suara yang tidak digunakan maka diberi tanda X sebagai tanda agar tidak disalahgunakan dan dicatat dengan C plano yang bisa dilihat oleh semua orang termasuk saksi. Hal ini menandakan mekanisme kontrol yang dibuat oleh KPU mempunyai unsur transparan dan mekanisme yang dibuat oleh KPU juga dapat diakses oleh semua orang. Hal ini membuktikan bahwa KPU memiliki mekanisme kontrol yang kuat terhadap kebijakan distribusi surat suara. Bahwa untuk membuktikan sekaligus membantah dalil pemohon terkait kelebihan surat suara, berikut termohon sampaikan gambaran di 2 provinsi. Adapun provinsi lain termohon sudah menyiapkan semua alat buktinya termasuk isu pada kekurangan surat suara yang sekaligus dipersoalkan oleh pemohon. Tabel mohon dianggap dibacakan yang mulia. Kelompok penyelenggara pemungutan suara tidak menjelaskan cara pemungutan suara dan penghitungan suara yang ditentukan oleh pemohon, bahwa pemohon mendalilkan adanya kelompok penyelenggara pemungutan suara yang tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara di 5.449 TPS. Pemohon mengutipnya dari Bawaslu. Bahwa data di atas masih sangat umum dan tidak jelas baik waktu maupun lokasi TPS yang spesifik, ada permasalahan seperti yang disampaikan oleh pemohon. Bahwa dalil pemohon yang berkaitan dengan adanya kelompok KPPS yang tidak menjelaskan cara pemungutan dan penghitungan suara ini juga tidak ada pengaruh atau signifikansi terhadap perolehan hasil pemilu sehingga tidak masuk kualifikasi perselisihan hasil pemilihan umum. Pemilih menggunakan haknya lebih dari sekali. Bahwa pemohon mendalilkan adanya pemilih menggunakan haknya lebih dari 1 kali yang terjadi di 2.413 TPS. Sumbernya dari Bawaslu. Bahwa data di atas masih sangat umum dan tidak jelas baik waktu maupun lokasi TPS yang spesifik, ada permasalahan yang seperti disampaikan oleh pemohon. Bahwa dalil pemohon yang berkaitan dengan adanya pemilih menggunakan haknya lebih dari 1 kali dan tidak menjelaskan dan menjabarkan daerah mana saja yang tidak terjadi pemilih menggunakan haknya lebih dari 1 kali sehingga termohon tidak menanggapinya lebih lanjut dan juga tidak ada pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan hasil pemilu oleh karena tidak masuk kualifikasi perselisihan hasil pemilihan umum. Surat suara yang sudah tercoblos. Bahwa pemohon mendalilkan adanya surat suara yang tercoblos pada pasangan calon nomor 2 ada di Provinsi Jawa Barat. Faktanya KPPS telah memberikan surat suara pengganti dan menyatakan surat suara yang dianggap tercoblos sebagai surat suara yang rusak. Pada saat ini pihak-pihak yang menuduh adanya surat suara tercoblos telah diproses dan tidak ditindak melalui penegakan tindak pidana pemilu.
bahwa peristiwa dugaan surat suara tercoblos di Provinsi Jawa Barat adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan di TPS mana atau desa kelurahan mana. Namun demikian jika peristiwa yang dimaksud oleh pemohon tersebut terjadi di Provinsi Jawa Barat, maka telah dilayani dan surat suara yang diduga tercoblos telah dianggap sebagai surat suara yang rusak. Penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai. Pemohon menyatakan penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar menurut hukum karena pemohon tidak spesifik menyebutkan lokus dan tempus atas kejadian inkasu. Pemohon kemudian membangun narasi seolah-olah tindakan termohon yang melakukan penghitungan dilakukan sebelum waktu pemungutan selesai telah dikonfirmasi oleh Bawaslu. Faktanya termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang sebagaimana dalil atau tuduhan tersebut yang disampaikan oleh pemohon.